Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Indah Yuliani. Di sini saya akan membahas tentang ekowisata, digital tourism, dan pemerintah. Dalam pembahasan kali ini, saya mempunyai 6 materi yang untuk dibahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian ekowisata. Ekowisata adalah melakukan perjalanan ke kawasan alam yang masih asli dan tidak tercemar dengan minat khusus untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan dengan tumbuhan liar dan manifestasi budaya. Lalu pembahasan kedua adalah apa sih perbedaan antara ekowisata dan wisata alam? Wisata alam menyangkut semua bentuk wisata-wisata massal, tempat petualangan yang ini dan tempat petualangan dan lain-lainnya. Sedangkan ekowisata adalah yang memanfaatkan sumber daya alam yang masih asli atau belum berkembang, termasuk spesies, habitat, landscape, scenery, serta sungai, danau, dan lautan. Lalu, pembahasan materi yang ketiga itu sedikit penjelasan tentang teknologi kita saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam 2 dekade terakhir telah mengubah berbagai pengaturan kehidupan manusia. Kemunculan revolusi industri 5.0 di Jepang berdampak di semua bidang, termasuk di sektor pariwisata. Era ini ditandai dengan kemudahan akses informasi melalui media digital. Dalam hal ini, Indonesia juga tidak ingin dikalahkan. Tetapi di Indonesia, era revolusi industri baru di era 4.0. Inilah alasan munculnya fenomena pergeseran budaya dari sistem manual ke dunia maya dan visual, serta di sektor pariwisata, terutama wisatawan Indonesia yang merupakan generasi milenial. Oleh karena itu, program pemerintah setelah kemerdekaan Indonesia hingga sekarang terus berusaha untuk meningkatkan pengembangan industri dengan berbagai kebijakan, terutama industri pariwisata yang menjadi andalan saat ini. Penelitian ini membahas apakah program yang digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata Indonesia dalam menghadapi tujuan wisata dengan konsep kontemporer melalui pendekatan digital, dan apa peran pariwisata dalam menghadapi revolusi industri di era ekonomi digital. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan mentransformasi big data pada segala sendi kehidupan, serta di Internet of Things akan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Society 5.0 secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis teknologi atau teknologi based. Contoh aplikasi yang akan diterapkan oleh pemerintah Jepang dengan adanya konsep peradaban baru ini diantaranya sebagai berikut. Masalah Jepang menghadapi masalah tingginya generasi tua yang mana pengeluaran untuk biaya pengobatan serta pelayanannya semakin meningkat. Kemajuan Jepang membuat minimnya ketersediaan tenaga buruh ahli dan tingginya biaya perawatan infrastruktur. Solusi di Jepang yaitu dengan menggunakan data medical records untuk membantu mempercepat penanganan kesehatan. Dengan membuat sistem remote untuk pelayanan kesehatan, menggunakan alat dan robot sebagai perawat. Sensor alat dan robot akan digunakan untuk membantu pemeliharaan jalan, terowongan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Nah, di Jepang berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia belum sampai pada era digital industry 5.0. Saat ini Indonesia baru sampai pada era industri 4.0. Industri 4.0 adalah periode industri keempat yang dalam berbagai literatur dikatakan bahwa tahapan industri terbagi sebagai berikut. Yang pertama itu tahap 1, generasi yang sudah mengadopsi mesin mekanis yang dimulai sejak ditemukannya mesin uap. Yang kedua, tahap industri yang sudah mengadopsi listrik yang ditandai dengan produksi massal atau mass production. Yang ketiga adalah industri yang sudah
mengadopsi komputer dan otomatisasi. Lalu yang keempat adalah industri yang sudah memanfaatkan ruang cyber. Kehadiran era revolusi industri keempat atau industri 4.0 sudah tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini mengakibatkan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam 2 dekade terakhir dan berhasil merubah berbagai tatanan kehidupan manusia. Salah satu motor perubahan dari teknologi informasi adalah bidang bisnis yang terus berevolusi dan beradaptasi mengikuti laju perubahan. Aktivitas bisnis dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara nature terus mencari cara untuk menekan biaya dan mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga efektif, efisien, dan kemudahan akan terus diupayakan. Begitu pula dengan industri pariwisata yang saat ini telah menduduki posisi nomor 2 sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pencapaian hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Beberapa strategi dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai posisi tersebut. Salah satunya adalah strategi pemasaran atau marketing dalam bidang pariwisata. Pariwisata seperti halnya industri lainnya, di mana hubungan antara produsen dan konsumen sering berlandaskan hubungan komersial. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata merancang strategi pemasaran yang terbagi menjadi strategi pemasaran atau marketing, strategi media, strategi promosi, dan waktu promosi. Oleh sebab itu, program pemerintah setelah Indonesia Merdeka sampai sekarang ini terus berusaha meningkatkan pembangunan industri dengan berbagai kebijakan, khususnya industri pariwisata yang menjadi andalan saat ini. Lalu selanjutnya yang keempat, gimana sih pendapat pemerintah tentang ini? Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam industri Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1969, khususnya bab 2 pasal 3 yang menyebutkan usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, perkembangan pariwisata di Indonesia akan menggunakan teknologi digital untuk mengakselerasi pertumbuhannya dan dalam menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian. Penggunaan teknologi digital dirasa paling tepat di era milenial saat ini untuk mengubah dunia secara radikal. Ada 2 cara, yaitu regulasi dan teknologi. Kita memiliki teknologi digital untuk pariwisata agar Indonesia mampu mengguncang dunia. Menpar menerangkan 5 perusahaan terbesar di dunia saat ini merupakan perusahaan berbasis digital atau digital company. Karena itu, industri pariwisata pun harus mengandalkan teknologi digital. Tumbuhnya sektor pariwisata Indonesia juga didorong tingginya minat masyarakat melalui perjalanan wisata, terutama oleh generasi milenial. Hasil survei dari Alvara Research Center menyebut 1 dari 3 generasi milenial Indonesia melakukan wisata minimal sekali dalam setahun. Dari sisi strategi, pariwisata Indonesia berkembang dan maju berkat konsep 3A, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Selama ini, promosi sudah dilakukan dengan gencar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, baik secara offline maupun digital, terutama digital. Adapun dalam rangka perkembangan pariwisata Indonesia, untuk menghadapi destinasi wisata berkonsep kekinian melalui pendekatan digital dapat dilakukan dengan 3 program. Hal ini sejalan dengan penjelasan Menteri Pariwisata yang telah mensukseskan 3 program pembangunan pariwisata digital untuk kaum milenial, yakni Wonderful, Startup Academy, Nomadic Tourism, dan Destinasi Digital. Lalu di sini kita akan fokus pada destinasi digital. Destinasi digital itu dikatakan destinasi digital karena destinasi itu terbentuk dan menjadi benar-benar destinasi wisata. Setelah dipromosikan melalui media sosial, format kontennya sangat digital, menggunakan gambar atau foto, video, dan teks, dan diposting dengan media sosial. Media yang sangat digital, media tempat anak-anak milenial melakukan search and share. Kementerian Pariwisata akan mengebrak dunia dengan promosi wisata melalui Instagram. Sekarang ini melalui generasi Pesona Indonesia atau GenP berhasil menciptakan 7 destinasi wisata digital atau digital tourism.
serta paket wisata digital 100 tempat destinasi Indonesia yang indah dan fotogenik. Adapun beberapa jenis objek wisata yang ada di Indonesia antara lain: 1. Wisata alam. Indonesia memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang di dunia. Serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 550 jenis karang batu, dan banyak lagi objek wisata yang sangat menarik seperti Raja Ampat di Papua Barat, Teluk Kilauan di Lampung, dan Pulau Derawan. Yang kedua ada wisata belanja. Wisata di Indonesia terbagi dengan pusat belanja modern dan tradisional. Contohnya pusat belanja modern seperti mall, dan setiap tahun selalu ada Jakarta Grand Sale yang memberikan diskon secara besar-besaran. Sehingga pasar tradisional seperti pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, atau pasar terapung di Sungai Barito, Banjarmasin. Nomor 3 adalah wisata budaya. Berdasarkan data sensus 2010, Indonesia terdiri dari 1128 suku bangsa, sehingga Indonesia terkenal dengan kayanya budaya tradisional. Misalnya sendera tari, Ramayana yang sering dipentaskan di Candi Prambanan, tari kecak, tari legong di Bali, serta tari piring dari Padang. Nomor keempat adalah dan terakhir wisata religi. Wisata religi di Indonesia cukup banyak, misalnya wisata religi ke makam Wali Songo atau ke beberapa peninggalan sejarah yang menggambarkan agama Buddha di Candi Borobudur. Lalu pembahasan kelima, kalau difokuskan dalam ekowisata gimana? Kita juga akan memfokuskan tentang ekowisata. Ekowisata dalam aplikasi secara umum, kegiatan ekowisata pasti akan memberikan dampak positif terhadap lingkungan alam. Berbeda dengan aktivitas pariwisata massa lainnya, kegiatan ekowisata sangat pro dan ramah terhadap lingkungan. Karena dilandasi atas rasa kepedulian terhadap lingkungan itulah, maka lahir ekowisata. Dengan asumsi kegiatan ramah lingkungan itu, maka benang merah menuju green tourism dan pengurangan pemanasan global dapat terwujud. Dalam kaitannya dengan kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan di suatu daerah, tujuan wisata, maka paket wisata yang dapat dirancang adalah yang pertama ada eco-cycling. Suatu kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan di suatu persawahan atau perkebunan dan juga melewati pedesaan dengan menaiki sepeda gayung. Wisatawan dengan dipandu seorang guide berkeliling desa, melewati persawahan dan juga melewati perkebunan. Wisatawan dapat diperkenalkan tentang tanaman-tanaman langka dan tanaman yang asing bagi mereka, bahkan dapat memetik dan menikmatinya. Tentunya pihak biro perjalanan telah mengadakan kontrak sebelumnya. Dan yang B, climbing and trekking. Suatu kegiatan wisata dengan berjalan kaki atau menaiki gunung. Wisatawan dapat melihat pemandangan alam seperti danau, alam pedesaan atau sungai, bahkan air terjun dan juga air panas atau hot spring water. Di daerah Kintamani misalnya, wisatawan dapat naik Gunung Batur. Sampainya di atas, wisatawan disuguhi telur yang matang dari proses menanam telur pada pasir panas. Wisatawan menanam atau memasukkan langsung telur yang masih mentah untuk beberapa menit, maka telur sudah menjadi matang dan wisatawan dapat menikmati makanan. C. Wisata bahari atau diving and snorkeling. Suatu atraksi wisata di air dengan menggunakan peralatan dive untuk menyelam sampai ke dasar laut dan kegiatan di permukaan sampai ke bawah atau dasar laut. Lalu ada wisata penelitian dan juga bird watching. Lalu yang terakhir adalah hal terakhir apa yang disampaikan oleh pembahasan kali ini. Ada 3 program pengembangan pariwisata digital untuk kaum milenial ini, yakni Wonderful Startup Academy, Nomadic Tourism, dan Destinasi Digital, yang sesuai dengan jargon penting upaya Go Digital oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Pariwisata pada saat 2018, yaitu nomor 1 adalah the more digital, the more personal. Adalah semakin digital kita mempromosikan pariwisata secara personal, kita dapat mengetahui demografi, psikografi, dan perilaku konsumen secara efektif dan terukur. Lalu nomor 2 adalah the more digital, the more professional. Dan semakin digital kita, semakin profesional mempromosikan pariwisata. Dan yang terakhir adalah the more digital, the more global. Adalah semakin digital kita, maka kita menjangkau konsumen berbagai negara. Lalu itu adalah pembahasan saya untuk pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.